Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfara dengan NIM 236151092. Saya dari kelas TBI 4C. Di sini saya akan menyampaikan hasil investigasi saya tentang isu Stephen Wongso pacar Arafah yang resmi mu'alaf pada tanggal 23 Maret 2025. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stephen Wongso mualaf banjir pujian. Konten kreator terkenal, Stephen Wongso, resmi menjadi mualaf setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat pada bulan Ramadan 2025. Proses ini dibimbing langsung oleh Ustaz Felix Xiao dan disaksikan oleh teman-teman terdekatnya. Ikutin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang agamamu apa? Islam. Alhamdulillah. Setahun sebelum mengucapkan syahadat, Stephen Wongso telah menghubungi Ustaz Felix Xiao. Namun, karena kesibukan masing-masing, pertemuan tersebut baru bisa terjadi pada bulan Ramadan tahun ini. Dalam pertemuan tersebut, Stephen dan Ustaz Felix membahas berbagai hal, hingga bagaimana agama bisa menjadi jawaban atas berbagai kegelisahan hidup. Pada tanggal 23 Ramadan, Stephen Wongso mualaf. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikrarkan keislamannya. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Ustaz Felix Xiao. Setelah mengucapkan syahadat, Ustaz Felix bertanya kepada Stephen tentang agamanya, dan tanpa ragu, ia menjawab bahwa dirinya kini adalah seorang Muslim. Keputusan ini disambut dengan rasa syukur dari teman-teman yang hadir dalam momen sakral tersebut. Dan asyar di 23 Ramadan ini, alhamdulillah Stephen mantap memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, bersyahadat di hadapan teman-teman dekatnya, dan senang sekali bisa membantu membimbing Stephen, tulis Ustaz Felix dalam unggahannya. Menariknya, sebelum resmi menjadi seorang Muslim, Stephen Wongso sudah mempraktikkan ajaran Islam dalam kesehariannya. Ia telah memahami cara berwudu, melaksanakan salat, dan bahkan menjalankan ibadah puasa. Hal ini menunjukkan bahwa keputusannya bukanlah sesuatu yang tergesa-gesa, melainkan berdasarkan pemahaman yang mendalam. Keputusan Stephen Wongso untuk menjadi mualaf juga menarik perhatian publik karena hubungannya dengan komika Arafah Rianti. Arafah pernah menyebut bahwa mereka memiliki visi dan misi yang sama, yaitu ingin menuju jenjang pernikahan yang lebih serius. Kabar mualafnya Stephen Wongso mendapat banyak dukungan dari publik. Banyak yang memberikan doa dan harapan agar ia tetap istiqomah dalam menjalani agama barunya. Kabar bahagia datang dari selebgram dan konten kreator yaitu Stephen Wongso yang pada tanggal 23 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 23 Maret 2025, Stephen resmi mu'alaf. Prosesi pengucapan syahadatnya dipandu oleh Ustadz Felix Xiao dan disaksikan oleh teman-teman terdekatnya. Sebelum resmi menjadi mu'alaf, Stephen sudah mempelajari dan mempraktikkan tata cara ajaran Islam seperti tata cara wudhu, puasa, dan juga sholat. Ustadz Felix Xiao mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Stephen Wongso sudah direncanakan pada tahun sebelumnya, tetapi baru terwujud pada bulan Ramadan ini. Stephen mengaku keputusannya untuk masuk Islam bukan hal yang instan. Perjalanan panjangnya untuk mencari ketenangan hidup membawanya menuju Islam. Bukan karena lingkungan sekitar, tetapi juga karena pengalaman hidupnya yang memperkuat keyakinannya. Arafah Rianti, komika yang dikenal dekat dengan Stephen Wongso, turut bahagia dengan keputusan ini. Ia menyebut bahwa Stephen memang sudah lama tertarik dengan Islam, dan Stephen sering bertanya tentang praktik beberapa aspek ajaran agama Islam.
Keputusan Stephen Wongso menjadi mu'alaf banyak mendapat doa dan dukungan dari warganet. Kedekatannya dengan Arafah Rianti yang dulu kerap diperbincangkan karena perbedaan keyakinan kini menjadi sorotan publik. Semoga perjalanan spiritual Stephen Wongso mendapat kebahagiaan dan keberkahan. Bagaimana pendapat kalian dengan kabar ini? Investigasi yang kedua yaitu tentang isu RUU TNI, perubahan dan kontroversi. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Pada 20 Maret 2025, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Namun, keputusan ini memicu berbagai reaksi publik. Sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi kembalinya dui fungsi ABRI yang telah lama dihapuskan pada era reformasi. RUU TNI yang baru membawa perubahan yang signifikan, diantaranya ada Bintara dan Tamtama 55 tahun, perwira hingga pangkat kolonel 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 61 tahun, perwira tinggi bintang 3 62 tahun, perwira tinggi bintang 4 63 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali sesuai kebutuhan dengan keputusan Presiden. Revisi ini menimbulkan beberapa pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa revisi ini dapat membuka ruang potensi kembalinya dui fungsi ABRI. Sementara itu, akademisi berpendapat bahwa perubahan ini justru dapat memperjelas posisi TNI dalam mengkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Dengan berbagai perubahan yang ada, bagaimana menurut kalian? Apakah perubahan ini akan menjadi hal yang positif atau justru sebaliknya? Investigasi yang terakhir yaitu tentang serangan rudal dan roket Israel pada 24 Maret 2025. Angkatan bersenjata Yaman kembali menyerang bandara terbesar Israel dan kapal perang milik Amerika Serikat pada Senin 24 Maret 2025. Kabar ini dibenarkan oleh juru bicara resmi Angkatan bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree. Bandara Ben Gurion diserang menggunakan rudal balistik Zulfikar dan rudal hipersonik Palestina 2. Selain itu, mereka juga menyerang kapal induk Amerika Serikat Truman di Laut Merah. Sejumlah rudal balistik dan jelajah serta pesawat tanpa awak dikerahkan. Penyerangan dilakukan oleh Angkatan Laut, pasukan rudal, dan Angkatan Udara. Bentrokan pun pecah dan berlangsung selama beberapa jam. Meski demikian tak dijelaskan secara rinci kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan ini baik di bandara Israel maupun di kapal Amerika Serikat. Pada Senin 24 Maret 2025, Israel mengalami serangan rudal dan juga roket yang berasal dari dua arah, yaitu dari arah Yaman dan juga jalur Gaza. Serangan ini memicu respon cepat dari pertahanan Israel jalur udara, serta meningkatkan ketegangan pada kawasan tersebut. Serangan pertama datang dari Yaman. Kelompok Houthi meluncurkan rudal yang menargetkan Tel Aviv yang berada di kawasan Israel. Namun, militer Israel berhasil menjaga rudal tersebut sebelum sampai ke pertahanan mereka. Serangan yang kedua berasal dari jalur Gaza, di mana kelompok Islam meluncurkan dua roket untuk menyerang ke arah Israel. Sama seperti serangan sebelumnya, sistem pertahanan Israel jalur udara berhasil menjaga dua roket tersebut sebelum menimbulkan kerusakan. Beruntung tidak ada laporan korban jiwa dan kerusakan atas kejadian signifikan ini. Sebagai respon atas serangan ini,
sirene beberapa wilayah di Israel berbunyi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.